Laki-laki itu jelas-jelas tidak mencuri. Namun teman-temannya di sekitarnya memegang tongkat kayu. Ternyata para laki-laki terperangkap dalam. Laki-laki tersebut memohon dengan sedih kepada teman-temannya untuk melepaskannya. Namun teman-temannya tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Mereka akan mendorongnya ke pintu besar yang akan segera tertutup. Karena di balik pintu besar itu terdapat monster pemakan manusia. Jika masuk, tidak ada kemungkinan keluar lagi. Namun demi keamanan desa, teman-temannya masih mendorong laki-laki itu ke belakang pintu. Saat pintu besar tersebut perlahan tertutup, laki-laki itu berteriak putus asa. Ternyata anak-anak laki-laki terperangkap dalam sebuah labirin yang besar dan rumit. Karena labirin berpindah tempat setiap beberapa waktu. Secara otomatis setiap periode waktu tertentu. Sehingga membuat para laki-laki terperangkap selamanya di tengah labirin. Setiap menjelang fajar, pintu labirin akan terbuka secara otomatis. Para pemuda ini dapat menggunakan kesempatan ini untuk memasuki labirin, untuk mencari jalan keluar. Namun mereka harus kembali ke desa sebelum malam tiba. Karena pintu gerbang akan otomatis tertutup saat matahari terbenam. Begitu terperangkap di dalam, akan menjadi santapan monster. Di sini, setiap sebulan sekali, akan ada seorang anak laki-laki dikirim ke sini. Mereka sebelum dikirim, semua tanpa terkecuali memorinya dihapus. Melihat wajah-wajah asing ini, Thomas ketakutan sampai bersembunyi di pojok. Namun, Teresa dengan tegas melemparkannya keluar dari kandang. Thomas yang ketakutan langsung bangun dan melarikan diri. Namun saat berlari, ia tersandung oleh rumput kecil dan jatuh. Penampilannya yang konyol membuat rekan-rekan tertawa terbahak-bahak. Tenang Thomas. Barulah dia melihat dengan jelas lingkungan sekitarnya. Dinding di sekitar setinggi ratusan meter. Seperti tembok tinggi di dalam Shingeki no Kyojin. Dan tak jauh dari situ adalah satu-satunya pintu keluar dari tembok tinggi ini. Untuk menghindari Thomas berlari liar lagi, mereka memenjarakan Thomas. Thomas dengan penuh rasa ingin tahu memperhatikan setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Tak lama kemudian, seorang pria kulit hitam membukakan kandang untuknya. Dan memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Hei. Juga merupakan pemimpin di sini. Kemudian, Xiao Hei mengajak Thomas mengenal setiap sudut desa. Dia juga memperingatkan Thomas bahwa dia boleh pergi kemana saja di sini. Namun satu-satunya larangan adalah tidak boleh pergi ke belakang gerbang. Little Black Swords benar-benar mengundang rasa ingin tahu Thomas. Ini membuatnya semakin ingin tahu apa yang tersembunyi di luar sana. Maka Thomas dengan penuh rasa ingin tahu melangkah menuju pintu gerbang. Xiao Pang datang tepat waktu dan menghentikannya. Ketika mereka berdua sedang berbicara, dua pejalan kembali berlari dari belakang gerbang. Ini membuat Thomas semakin bingung. Mengapa mereka bisa pergi ke belakang gerbang? Fatih memberitahu Thomas. Mereka adalah pejalan. Bertanggung jawab untuk menjelajahi keadaan di dalam labirin dan mencari jalan keluar. Thomas segera datang ke pintu gerbang untuk melihat sendiri. Dia memutuskan untuk masuk meski dihalangi oleh Little Fatih. Gary tiba-tiba muncul dan mendorongnya jatuh. Hei pemula, aku tidak ingin kita selalu bertemu seperti ini. Pergi, tetap tenang. Suara perdebatan mereka menarik perhatian rekan-rekan lainnya. Mereka cepat mendekati Thomas. Mereka meyakinkan dia untuk tetap tenang. Namun, Thomas tetap tidak mengerti. Mengapa Gan mengatakan kepadanya apa yang ada di luar? Kalian tidak bisa menjaga saya di sini. Dan kami juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Mengapa? Saat semua orang berusaha meyakinkan Thomas, angin jahat tiba-tiba bertiup dari balik pintu. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan Thomas terkejut. Kemudian roda gigi di